Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Jakwi Radar. Kali ini saya kedatangan tamu dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, atau biasa kita sebut DPM PTSP. Saya dengan Pak Mudai, Pak. Kalau formalnya apa Pak ini? Jabatannya Pak, biar dikenalkan sekalian. Saya jabatan dulu sebelum 31 Desember namanya Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPST Kabupaten Tegal. Kalau sekarang menjadi jabatan baru Analis Kebijakan Media pada Dinas DPMPST Kabupaten Tegal. Analis Kebijakan Media. Jadi sekarang menjadi jabatan fungsional. Kalau dulu kan istilahnya administrator struktural. Tapi saya dengar itu kata ada koordinator-koordinator itu Pak. Ya termasuk saya koordinator ya. Oh gitu. Walaupun jabatan fungsional masih mengkoordinir subkoordinator yang dulu ya kasihnya. Iya. Tetap saya itu masih ada tambahan tugas sebagai koordinator kegiatan di dulu bidang kami. Tapi bidangnya penanaman modal. Penanaman modal. Oh iya. Tapi kalau lihat namanya Pak Mudai itu lebih pantas jadi Pak Kiai timbang Pak pejabat ya Pak. Ya cuman kebetulan aja nama. Iya Pak. Ini saya mau nanya Pak. Itu tahun 2020 kan Bu Umi Azizah itu Bupati pernah mendapatkan award dari radar award ya Pak. Iya. Itu tentang Bupati ramah investasi. Iya. Kemudian juga kita dengar di tahun yang sama itu Kabupaten Tegal memperoleh target investasi 7,5 triliun. Iya. Padahal targetnya waktu itu hanya 850 M. Iya. Ceritanya bagaimana Pak? Ya, terima kasih kami jawab ya. Karena pada tahun 2020 kebetulan ada pembangunan jalan tol. Sehingga pembangunan jalan tol itu sendiri sangat besar menyumbang investasi di Kabupaten Tegal. Dan banyak sekali keberadaan atau manfaat dari jalan tol itu sendiri, di samping tentunya mengangkat nilai jual tanah di lingkungan itu. Terus yang kedua mengurangi pengangguran terutama di rest area. Itu dampak dari jalan tol. Dan kalau kita kalkulasi di samping itu memang ada pengambilan material untuk pengurugan tanah yang notabene diambil dari di daerah Jatinegara, di daerah Pangka gunung-gunung itu sendiri. Itu diambil untuk pengurugan tanah. Sehingga nilainya itu sampai begitu besar, walaupun memang waktu itu ditarget hanya 800 miliaran waktu itu ya. Betul. Sehingga melampaui target, maka dari itu ya Bupati mendapatkan semacam anugerah ya. Bupati yang ramah terhadap investasi. Itu memang ya, karena faktornya adalah karena jalan tol itu sendiri ya. Itu. Di luar jalan tol ada juga Pak? Yang mengangkat itu? Ada, terutama terutama para pedagang UKM yang istilahnya untuk bisa merubah, mencari rezeki di daerah di rest area. Itu yang di situ. Terus juga dari sisi yang lain kan bisa mengurangi pengangguran. Dengan adanya dibuka jalan tol, di rest area itu sendiri kan banyak tenaga-tenaga kerja yang notabene sebelumnya tidak ada menjadi ada. Di situ bisa menjual produk UKM atau produk-produk yang ada di Kabupaten Tegal. Dan memang pemerintah daerah Kabupaten Tegal itu sendiri mengharapkan di rest area itu sendiri disediakan tempat untuk UKM di Kabupaten Tegal. Sehingga Kabupaten Tegal yang kelewatan jalan tol, warga masyarakatnya bisa ikut menikmati melalui jualan di rest area itu sendiri. Saya kira begitu Pak. Tapi Pak, seandainya nggak ada jalan tol nih Pak, kan itu Kabupaten Tegal untuk menarik investor itu berani bersaing enggak Pak dengan kabupaten lain Pak? Iya berani bersaing ya. Karena Kabupaten Tegal ini mempunyai kelebihan ya, pertama lahan yang disediakan masih luas ya. Kalau kita gambarkan waktu itu bahwa di daerah Margasari ini sampai 800 hektar tanah. Margasari saja. Margasari saja.
Terus daerah Pantura, kalau daerah Pantura kan berarti Kramat, Surodadi, Warurejo, ini kurang lebih 800 meter, 800 hektar tanah yang disediakan untuk disediakan kawasan peruntukan industri. Ini bukan kawasan industri, tapi kawasan peruntukan industri. Bedanya apa itu, Pak? Perbedaannya kalau kawasan peruntukan industri ini ya, para investor kalau ingin menanamkan istilahnya investasinya di Kabupaten Tegal, mereka ini ibaratnya mencari tanah sendiri. Itu begitu. Sehingga di sana bisa antara kecamatan atau desa atau kecamatan yang satu dan bisa berbeda-beda. Tapi kalau kawasan industri ini sudah pasti, pasti sudah dikoordinir dan gitu ya, Pak? Iya, sudah dikoordinir dan ada yang mengkoordinir sehingga harga tanah di situ ya mau tidak mau harus segitu. Tapi kalau kawasan peruntukan industri terkadang antara sudah tahu di situ mau digunakan pabrik, maka di sana harga tanah bisa dinaikkan. Apalagi kalau ketemu bangsanya broker atau calo, ya ini bisa permainan harga. Ini kalau bedanya kawasan peruntukan. Jadi kalau kawasan peruntukan industri, si investor mencari tanahnya sendiri. Masih ini ya, bebas gitu ya, Pak ya. Masih, aslinya mereka harus berani menawar harga yang ada di daerah itu sendiri. Tapi kalau kawasan industri sudah dipatok paten harganya, dan sudah ada yang mengurusi. Sehingga tinggal masuk saja gitu. Tinggal masuk saja. Gedungnya sudah ada. Tanahnya sudah ada. Kalau gedung tanah ada. Terus biasanya kalau kawasan itu industri itu sendiri tanahnya sudah dipastikan oleh pemerintah. Biasanya sudah ditunjuk tanah ya, Pak? Mungkin milik perhutani atau mungkin milik istilahnya pemerintah. Tapi kawasan untuk peruntukan ini kebanyakan masih milik warga. Milik warga. Di sini ada enggak, Pak, yang kawasan industri? Kalau kawasan industri sementara belum ada, masih peruntukan. Kalau yang LIK itu? Kalau itu masuk untuk peruntukan. Bukan belum kawasan industri belum? Bukan. Iya. Kita gitu bukan. Kalau di Jawa Tengah, kalau yang kita kenal itu adalah di Batang dan Kendal. Ya itu sudah kawasan industri. Karena di daerah situ notabene kebanyakan dari tanah perhutani. Jadi para investor membangun di situ ya kerjasama dengan kontrak berapa tahun. Itu begitu. Kalau kita kan mereka harus berani membeli tanah itu sendiri kalau perlu dengan warga. Sehingga yang tadi menyebabkan harga itu cukup kompetitif lah, cukup tinggi. Itu belum ketemu broker ya, Pak? Belum ketemu broker, broker lain lagi. Beda cerita ya. Kalau ketemu broker lebih bahaya, umpamanya tanah 1 meter itu 3.000 umpamanya. Karena broker tahu itu untuk untuk dibangun industri ya. Mungkin dia dibeli 3.000 per meternya, nanti dijual bisa juga sampai 100.000 atau berapa. Meningkatnya jauh sekali. Jauh sekali. Tapi kalau untuk peningkatan minat investasi ya, Pak ya, tentang lahan itu masih cukup ya, Pak? Saya kira masih cukup ya, masih cukup. Tadi ini baru tahan ya yang daya tariknya. Terus yang kedua tenaga kerja yang melimpah. Angkatan kerja yang produktif masih melimpah di Kabupaten Tegal. Kita bisa membayangkan Kabupaten Tegal ini termasuk kan bekerja di Jabodetabek cukup merata di sana. Dengan adanya bangunan ini, industri di sini, mereka bisa bisa kerja di sini, walaupun mungkin nilai UMR-nya memang berbeda. Tapi kan daya jualnya juga beda, Pak. Iya, jauh beda. Kalau kita pikir kalau kita pikir sebetulnya sama saja. Artinya apa? Walaupun di daerah Jabodetabek itu tinggi, di sana pengeluarannya besar juga. Belum kos. Untuk makan, belum transportasi setiap hari. Lah kalau di sini walaupun mungkin rata-rata UMR kita 1,9 ya. Di sini ya, Pak. Kan masih dijangkau. Tidak perlu kita kos karena bisa istilahnya mudik atau pulang laju ya itu bisa. Itu tenaga kerja. Terus yang kedua adalah karena ramah iklim yang kondusif. Di Kabupaten Tegal ini iklimnya sangat kondusif, artinya apa? Warga masyarakat Kabupaten Tegal ini sangat
welcome, terutama para investasi. Ya walaupun ada mungkin permasalahan ya biasanya cuma sedikit. Iyalah, ya wajar sampai. Biasanya antara calo ingin memborong tanahnya lewat itu sehingga sedikit menjadi masalah. Tapi secara umum warga masyarakat kabupaten ini sangat kondusif. Gampang lah ya. Betul. Terus yang keempat yang sangat mendukung ini adalah karena pemerintah kabupaten ini sangat pro dengan investasi. Artinya apa? Investor yang datang ke sini ini sangat dikawal dari awal sampai akhirnya. Kita ambil contoh. Ambil contohnya itu kayak kemarin di pabrik sepatu Adelea yang di Lebak Situ sendiri. Dia sudah memproduksi ya, tapi dia tidak bisa mengekspor. Karena menurut Kementerian Perindustrian bahwa tanahnya itu adalah masih tanah hijau. Tanah yang sebetulnya untuk untuk pertanian. Setelah kami pemerintah daerah memohon ya, karena kalau tidak bisa ekspor bagaimana itu pabrik sudah bangun, sudah operasional, sudah menyerap tenaga kerja sampai 3.000. Kalau dihentikan apa dampaknya? Adalah pengangguran. Yang jelas investornya rugi, Pak. Ya rugi, sama-sama rugi. Dan yang bekerja pun rugi. Tapi alhamdulillah kemarin dengan pemerintah daerah ya melalui Dinas DPMST Kabupaten Tegal, Dinas Perindustrian ya, ini mengajukan ke Kementerian Perdagangan sehingga survei di sini dan diizinkan. Berubah dari wilayah diizinkan hijau untuk mengeluarkan. Kenapa? Memang Lebaksu itu tanah itu berada di Lebaksu dan ternyata tanah itu sendiri memang sudah udah nggak produktif lagi. Iya. Nah diizinkan. Sehingga alhamdulillah bisa mengekspor keluar. Itu contoh daripada pemerintah Kabupaten Tegal nanti pro dengan investasi itu gitu. Itu yang sangat menarik sehingga Kabupaten Tegal bisa bersaing dengan yang lainnya. Itu yang sangat dominan. Sehingga alhamdulillah investasi ini ya berjalan dengan baik di Kabupaten Tegal. Itu satu sektor loh Pak, industri berarti ya Pak. Selain industri Pak? Selain industri ada pariwisata. Pariwisata itu sendiri kan kayak seperti pariwisata yang terkenal kan di daerah di daerah Guci ya. Masih primadona Pak kelihatannya ya Pak ya? Iya, Guci. Kalau yang mungkin Cacaban, ada Cacaban. Terus ada yang berada di di PAI ya, Purwawa Imbah yang Purwawa Imbah itu sendiri. Di Purwawa Indah. Ini yang pariwisata. Dan juga kalau yang skupnya kecil kayak Sumpring di Bumi Jawa, ada itu ya. Dan kalau kita lihat di daerah Kalibakung itu kan ada walaupun sifatnya masih kecil-kecil. Dan ini yang lokal di daerah Pangkah itu ada. Apa itu Pak? Ada yang itu untuk edukasi anak-anak. Yang rumah itu yang bunder-bunder itu ya Pak? Iya. Untuk kesadaran. Yang Tonggara itu apa ya Pak? Daerah Tonggara. Benar ya Pak ya? Iya. Itu contohnya di luar pariwisata. Di samping pariwisata itu juga ada pertanian. Pertanian itu biasanya diterjunkan kepada perikanan. Sehingga dikemas dengan pertiwi. Pariwisata, industri dan pertanian. Ini yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Tegal. Baru 3 loh Pak? Iya. Kalau hotel-hotel Pak itu masuknya mana? Hotel-hotel ikutnya kan pariwisata ya. Pariwisata. Ya hotel ada kan bermunculan kayak hotel di Selawi ada, di daerah-daerah yang lain, di daerah Guci ada yang Grendian ada di Selawi ada juga di Guci. Banyak dan ini baru yang hotel yang Podomoro di daerah Dukulo itu kan baru ya. Sebelah barat jalan itu. Itu memang diperuntukkan para supir truk itu ya. Tapi bagus loh Pak. Itu kayaknya tampilannya jangan bagus dan murah loh Pak kelihatannya. Karena memang di situ banyak supir-supir truk yang mungkin capek mangkal di situ sehingga para investor bisa menangkap di situ dia dibangun itu hotel itu. Iya. Saya lihat itu Pak. Tapi bagus loh Pak. Bagus iya. Karena masih baru mungkin ya Pak. Iya, mungkin masih baru ini. Nah, dari 3 itu pariwisata, industri dan satunya pertanian ya Pak? Pertanian ya. Yang paling potensial mana Pak? Yang paling potensial banyak adalah industri. Industri ya, masih pegangan terbesar ya Pak? Iya. Jadi kalau kita industri di Kabupaten Tegal ini ya cukup banyak ya, cukup luas sekali. Kalau kita bandingkan sebaran perkembangan industri ini
Di kabupaten yang tertinggi adalah Kecamatan Adiwerna. Oh. Itu banyak home industri. Iya. Yang kedua Kecamatan Selawi. Bentar Pak, kalau Adiwerna itu misalnya kayak itu Tegal Gubukan itu? Ya Tegal Gubukan, terus kayak batik, itu kan termasuk industri kayak pengolahan logam. Oh iya. Yang home industri sendiri. Iya. Itu pun termasuk investasi dalam negeri. Iya. Walaupun skalanya kecil loh ya. Itu di Kabupaten Tegal, di semuanya ke semua kecamatan ada. Yang kedua adalah di Kecamatan Selawi. Oh, loh. Kecamatan Selawi nomor 2 itu banyak industri-industri. Oh iya Pak? Iya. Kelihatannya itu kota piyayi gitu? Ya ada, contohnya kan kayak pabrik teh, iya. Sedikit tapi ada. Tapi sumbangannya besar, iya. Terus kan makanan-makanan kecil ada di Kecamatan Selawi. Yang paling rendah ini industrinya adalah Kecamatan Jatinegara. Iya. Kenapa? Iya. Kebanyakan Kecamatan Jatinegara dan Pagerbarang. Karena kedua kecamatan ini adalah didominasi oleh pertanian karena tanahnya adalah tanah pertanian, betul, baik pertanian tada hujan maupun tanian yang teknis ini. Jadi meskipun dia itu rendah di industri, tapi di pertanian, di sana dia bukan itu. Iya. Itu makanya industrinya itu sebaran industrinya tidak sebesar di kecamatan lain, terutama kayak di Werna dan Selawi. Iya. Tapi itu menarik loh Pak, kayak di Ujung Rusi itu kayak makanan kecil ya Pak, kayak pilus itu sebenarnya udah kesana sebenarnya Pak. Sudah menyebar. Iya. Ya kalau kita lihat di daerah Ujung Rusi Ujung Rusi itu kan banyak pilus, antor itu ya, terus jajan-jajan yang lain. Sebetulnya ya dari kiriman-kiriman dari daerah-daerah yang lain. Iya. Sama seperti kita dengar cecek procot, nangka procot kan. Sebetulnya kan bukan dari procot tapi dari kiriman-kiriman daerah-daerah yang lain, kebetulan kan dipasarkan di situ. Iya. Makanya Adiwerna nomor 1 itu banyak home industri kayak pilus, tahu, tempe, terus jajan-jajan, terus dari industri mungkin pengolahan logam dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Oke Pak, kita break dulu ya Pak. Kita break dulu sebentar. Kita lanjutkan ya, kalau tadi kita bicara tentang potensi investasi. Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana kiat-kiatnya. Iya Pak, itu kan untuk menarik investor itu, kan mestinya dari DPM PTSP punya kiat dong Pak. Iya. Itu bagaimana Pak itu? Pak? Ya. Untuk menarik investasi kan berarti kenapa pemerintah kabupaten untuk menarik investasi? Karena sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan perekonomian dan juga sangat besar menyumbang untuk penyerapan tenaga kerja. Kiat-kiat yang dilaksanakan adalah yang pertama adalah mengikuti pameran-pameran. Oh, promosi. Lah, promosi ini sendiri ibarat orang mencari ikan di laut atau mungkin di sungai, ibaratnya adalah umpan. Semakin banyaknya umpan kita tebar, maka diharapkan semakin banyak ikan yang kita dapat. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ikan karena kita tidak pernah memberikan umpan kepada ikan itu sendiri. Sekalipun terkadang yang namanya investasi itu terkadang sudah oke, siap karena situasi dan kondisi, terkadang sudah oke, kadang-kadang mundur ya. Itu yang kedua. Pameran-pameran yang kita ikuti sendiri adalah pertama pameran di tingkat nasional. Kalau pameran di tingkat nasional biasanya diselenggarakan pada tanggal bulan November setiap tahunnya. Ini dengan CIVF, Central Indonesian Business Forum, CIVF. Terus yang kedua ada pameran yang tingkatnya adalah provinsi, ada yang namanya CJIVF, Central Java Investment Business Forum, nih CJIVF. Terus ada Selawi Business Forum. Ada Pak? Ada, Selawi Business Forum. Ini kiat-kiat lah. Dari mengikuti kegiatan itu sendiri, di sana nanti bertemu para investor. Di investor kita tawarkan
ini loh peluang-peluang yang ada di Kabupaten Tegal, barangkali pada mau berminat silakan. Ini dalam forum-forum itu sendiri. Dan juga mengikuti pameran-pameran. Pameran baik yang diselenggarakan di tingkat nasional seperti di Jakarta. Tahun kemarin kita dilaksanakan pada bulan September. Awalnya di bulan Juli, tapi karena masih pandemi maka mundur pada bulan September. Alhamdulillah Kabupaten Tegal ini mengikuti dari berapa kabupaten se-Indonesia yang biasa sampai 300 kabupaten. Kemarin yang ikut hanya 70. Karena apa? Karena anggaran yang untuk promosi dari kabupaten kota, kabupaten yang ada di Indonesia ini anggarnya direkomposing, difokuskan untuk COVID-19. Tapi alhamdulillah Kabupaten Tegal masih menyediakan anggaran untuk kegiatan itu. Mengapa kami itu melaksanakan bahwa di situlah sebagai ajang kita promosi. Kalau kita ikuti promosi di sana, produk-produk yang ada di Kabupaten Tegal ya, ini nanti dipampang di sana. Jadi mereka yang datang ke situ bisa membaca Tegal itu produknya apa saja. Antara lain kemarin yang kita kirimkan adalah batik. Kita ambil batik dari dari daerah Talang. Terus teh poci dengan tekonya. Itu kita promosikan ke sana. Terus susu etawa. Ini baru? Iya, susu etawa kita tawarkan ke sana dan shuttlecock. Tapi itu kan langganan Pak, iya. 1 tahun kayaknya kalau nggak teh, shuttlecock, terus batik, dan produk-produk logam seperti pembuatan kipas untuk kapal. Itu ada kirim sana. Kami mempromosikan dengan promosi itu sendiri, barangkali ada invest atau orang yang membutuhkan, saya kasih nomornya. Ini silakan hubungi sendiri. Jadi pemerintah ini loh kita promosikan. Hanya menjembatani saja. Adapun masalah apa silakan jenengan hubungan sendiri langsung. Itu biasanya begitu promosi. Nah ini dilaksanakan setiap tahun. Kami pemerintah Kabupaten Tegal ini sangat perlu karena sangat penting sekali untuk melaksanakan promosi itu sendiri. Terus yang kedua mengadakan temu UKM. Temu UKM itu sendiri UKM yang ada di Kabupaten Tegal dan para industri yang sudah existing, yang sudah berjalan ini kita kumpulkan dengan berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman dari industri yang sudah existing ini menyampaikan yang sudah dilaksanakan Pemda, jaminannya apa. Terus terkait dengan kenyamanan industri bagaimana, nanti yang menyampaikan adalah dari investor itu sendiri, bukan dari Pemda loh. Jadi mereka akan berkata ini kepada rekan-rekan yang lain yang masih ragu ikut investasi, jangan ragu. Contohnya kami di sini sudah berjalan dengan baik. Ini yang dari investor yang sudah existing untuk berbicara. Jadi hanya Pemda itu hanya memberikan ruang saja. Ruang saja ya tadi. Ini temu UKM. Lah temu UKM itu sendiri di samping menyampaikan produk juga unggulan-unggulan. Di samping itu kita pemerintah juga memberikan bimbingan terutama masalah desain, masalah formasi pembuatannya. Ini nanti kami bekerjasama dengan Dinas Perindustrian. Lah kami kan di bidang kami ada bidang yang namanya promosi. Ini loh UKM yang ada di Kabupaten Tegal, mari kita promosi. Nah bimbingan yang membimbing siapa? Dinas Perindustrian. Itu begitu Pak kerjasamanya. Tapi Pak itu yang tadi disampaikan kan promosinya itu masih teh, logam, shuttlecock. Itu kan lama Pak, sudah lama. Kayaknya setiap tahun itu deh Pak. Ada nggak Pak di luar itu yang terbaru gitu Pak? Apa itu Pak? Ada. Tadi kan kalau ada yang susu Ottawa itu baru. Terus ada kegiatan yang lain kok masih banyak, bukan itu saja. Itu kita ambil contoh itu ya. Kalau yang bentuknya ada yang semacam mungkin kopi. Ada yang mengatakan mungkin tahu. Tapi karena itu barang-barang matang kan tidak bisa kita bawa ke sana.
Resikonya kalau membawa itu harus dari sini membawa bahan mentah, di sana digoreng ya. Itu apa namanya, itu yang kita siapkan. Tapi itu tidak tiba, cuman hanya inilah ada sampel gambar mungkin ya Pak. Iya. Terus yang kedua kita tawarkan juga kayak kuliner yang ada di Kabupaten Tegal. Contohnya ya mungkin di sini yang sangat menonjolkan sate sate. Terus mungkin ya walaupun di Kota Tegal dan Tegal kan hampir sama, kupat dan lain sebagainya. Soto itu contoh-contoh. Terus kacang Bukares. Itu kita perlu ditonjolkan bersama, kacang Bukares. Di samping tadi temu UKM, kami juga memberikan informasi melalui buku-buku cetak seperti buku profil Kabupaten Tegal yang isinya menyangkut profil Kabupaten Tegal, daerah-daerah mana yang diperuntukkan untuk industri. Ini masuk dalam profil di buku itu sendiri. Nah, buku itu sendiri nanti diberikan kepada invest atau orang yang membutuhkan. Ini silakan mempelajari sendiri. Terus Pak, kalau misalnya saya kepengen berinvestasi dengan Tegal, tapi kan saya belum tahu Pak sebetulnya itu kayak apa. Bisa enggak kita itu minta dibantu dari DPM PTSB untuk membuat kajian Pak? Misalnya saya punya nih duit nih, saya pengen berinvestasi ini kira-kira bisa enggak ya? Itu ada kajiannya enggak Pak di itu Pak? Iya, ada kajiannya ya. Kajian itu kan tentunya menyangkut bagaimana nanti pabrik itu dibangun. Kira-kira cocoknya untuk apa? Terus yang kedua nanti setelah dibangun itu sendiri tenaga kerjanya bagaimana? Kalau sudah jadi, sudah memproduksi, nanti keluarnya mau kemana? Itu yang perlu dikaji. Iya, betul. Ya. Misalnya kita di Kupak, di Guci itu sendiri. Lah Kupak itu sendiri bagaimana secara ekonomis membangun di situ yang sebenarnya cocok itu apa? Kupak itu apa Pak? Ya semacam ini apa namanya kawasan untuk industri di Guci itu. Namanya Kupak. Iya. Di sana pernah ada kajian di sana kalau kajian itu sendiri tentunya adalah mendatangkan dari pihak ahli. Biasanya kami bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu akademisi dari perguruan tinggi. Kan kami kalau sudah ada kajian dari perguruan tinggi, ini kan sudah sangat valid datanya sudah pas dan sudah teruji. Kalau kita mungkin karena keterbatasan SDM tidak bisa. Tapi biasanya kalau kajian itu sendiri kami bekerja sama dengan akademis. Pak, kerjasama dengan pihak kampus ya. Ya kampus. Seperti kita itu ingin membuat suatu peraturan termasuk peraturan. Itu tentunya naskah akademisnya kan dari lembaga perguruan tinggi. Bisa juga mungkin yang terdekat UPS, bisa juga Undip atau mungkin dengan universitas yang sudah sering membahas itu biasanya Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terus dengan Universitas 11 Maret Surakarta Solo, juga Itu yang mereka yang sudah ini. Ya tergantung kalau Pemda itu sendiri biasanya tergantung jenis akademiknya apa. Kalau naskah akademiknya ingin membuat perda haji umpamanya atau cukup kerjasama dengan UPS. Tidak perlu jauh-jauh ya Pak. Tidak perlu jauh-jauh. Di sini juga nyanding banyak ya Pak. Ada itu. Kalau kita kan di sini koordinasinya cepat. Iya betul. Ini yang terkait dengan akademis. Nah itu selain yang dipromosikan yang tadi ya Pak, saya juga kan melihat ada beberapa yang kecil-kecil lokal-lokal ini, kayak misalnya rumah teletabis di Gedung Banteng itu. Kemudian kayak curug apa itu Sumpring. Itu sudah masuk ke ini enggak Pak? Sudah masuk ke promosi itu? Itu masuk promosi juga, dipromosikan. Sudah ya Pak? Iya, dipromosikan. Artinya itu walaupun di situ kan berarti memang kalau yang mempromosikan hal yang semacam itu kan itu dari dinas pariwisatanya kalau kita melihatnya dari sudut pandang investasinya. Iya Pak, soalnya kan investasi kan sama dengan duit Pak Kalau sampai meleset ini investornya ini yang kelabakan ini. Sebetulnya banyak sih ada tempat-tempat yang ingin dipromosikan Tapi kan
perlu kami sampaikan, contoh kemarin dari daerah Danawari. Iya. Daerah Danawari di sana ada makam Ki Gede Sebayo ya sana ya. Itu daerah situ sangat ramai ya. Iya. Lah kemarin datang ke ke dinas kami, sepanjang kami hanya bisa memfasilitasi. Tapi intinya siap mempromosikan ya Pak? Siap mempromosikan kepada keluar investor ya, barangkali mau termasuk itu. Penikmatnya ya. Penikmatnya bisa mau berinvestasi di daerah situ. Siap. Silakan itu. Ya, terima kasih untuk yang ini. Nanti kita break lagi. Oke, Jaki Radar, kita balik lagi. Ngobrol-ngobrol lagi sama DPM PTSP. Kali ini kita bahas tentang bagaimana sih pelayanan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini terhadap calon investor ataupun investor yang sudah di sini. Iya Pak, kita lanjut lagi Pak. Iya. Nah, pertama bahwa dinas kami ada Dinas Penanaman Modal, bagian bidang penanaman modal. Yang kedua ada bidang pengendalian. Terus yang ketiga ada bidang perizinan. Biasanya investor itu sendiri masuk kepada kami, pertama lewat pintu adalah penanaman modal. Ya. Jadi ada keberminatan para investor yang ingin investasi di Kabupaten Tegal. Tentunya sesuai dengan aturan perda yang ada, bahwa ini loh daerah-daerah yang digunakan untuk perindustrian. Misalnya tadi Pantura, terus yang kedua bagian selatan. Kalau Pantura, Kramat, Surodadi, Warurejo. Kalau selatan berarti Margasari. Ya, terus nanti untuk ada rencana perubahan perda tata ruang yang baru itu sendiri, nanti direncana diusulkan Kecamatan Lebaksu dan Kecamatan Balapulang. Oh, Balapulang. Iya, karena apa? Ternyata di situ juga sangat potensial untuk membangun perusahaan-perusahaan pabrik dan lain sebagainya. Toh notabene kayak Lebaksu malah lebih banyak cenderung mintanya di daerah Lebaksu. Keunggulan apa Kecamatan Lebaksu? Satu adalah airnya sangat melimpah, dukungan air, baik yang datang dari pegunungan kan lewatnya ke Lebaksu. Itu yang banyak yang minta ke situ. Terus yang kedua, di Kecamatan Lebaksu itu daerah yang tengah-tengah, sehingga daerah tengah-tengah itu sendiri transportasi para pekerja yang nantinya akan bekerja di situ sangat mudah, karena berada di wilayah yang dekat dengan pemukiman. Itu salah satunya kok kenapa lebih banyak dan cenderung ke situ. Makanya untuk tahun ke depan ini Kecamatan Lebaksu dan Kecamatan Balapulang diusulkan menjadi daerah untuk peruntukan industri. Terus yang kedua, setelah masuk kami memberikan saran, ini loh kalau mau investasi, ini daerah-daerah yang punya untuk industri. Tujukan Margasari, Kramat, Warurejo dan Surodadi. Lah setelah siap ya, nanti untuk mengajukan proses perizinannya. Itu proses perizinannya. Nanti proses perizinan itu nanti yang mengurusi adalah bagian perizinan. Lah pelayanan perizinan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Tegal ini adalah menggunakan OSS. Single online single submission itu ya Pak itu ya OSS. Yang kedua dengan pelayanan model si cantik. Cantik. Terus ada pelayanan yang model si cantik. Terus ada pelayanan yang gratis yang datang. Data antar itu ya Pak ya? Iya, antar iya. Yang tidak perlu datang itu ya? Doi, dantar, oli izin. Doi, dantar, oli izin ya. Doi. Ya, betul. Terus ada salah satunya juga adalah pelayanan gratis, kan sudah bekerja sama dengan kantor pos. Jadi mereka para pembuat perizinan itu sendiri ya, nanti tidak perlu mengambil, tapi nanti diantarkan ke rumah sesuai dengan alamatnya, bekerja sama dengan kantor pos itu sendiri. Nah, di samping kami pun juga walaupun melalui OSS, tapi ternyata kebanyakan para orang yang ingin berurusan dengan perizinan
tidak semua orang paham dengan apa namanya. Ini model asalnya sistem itu sendiri. Betul. Maka biasanya datang ke kantor kami dan mereka dibimbing bagaimana cara memasukkan data dan lain sebagainya. Ini memberikan pelayanan-pelayanan yang melalui perizinan. Terus yang kedua, bentuk perhatian pemerintahnya adalah nanti pengendalian. Nah, pengendalian itu sendiri dikendalikan sejauh mana para pihak investor atau perusahaan yang ada di Kabupaten Tegal mengenai ketaatan aturan yang ada di Kabupaten Tegal. Kenapa perlu dikendalikan? Untuk mengetahui bahwa perusahaan itu masih berjalan atau tidak. Terus yang kedua, bagaimana dengan jaminan kesehatan kepada karya-karyawannya? Apakah sudah melaksanakan jaminan atau belum? Ini perlu diperhatikan. Lah dari situ, terus yang selanjutnya, nanti dengan para investor sendiri, ini dibimbing, dibina melalui pembinaan. Ini pembinaan ini dilakukan oleh bagian pengendalian. Jadi para pelaku usaha ini yang ada di Kabupaten Tegal ini nanti untuk mengirimkan staf atau petugasnya untuk datang untuk dibimbing bagaimana mengisi OSS itu sendiri dan bagaimana terkait dengan masalah pajak dan lain sebagainya. Itu ada bimbingannya. Intinya berarti kantor dinas pelayan penanam DPM PTSP tadi tetap mengawal perizinannya. Tetap mengawal perizinan, ya. Jangan sampai lepas ini investor. Jangan sampai lepas. Terus yang kedua, kalaupun ada yang memang ya perizinan itu ada perizinan yang mungkin cukup ditangani Kabupaten Tegal dan juga ya ada yang perizinan yang ditangani oleh provinsi, ada perizinan yang ditangani oleh pusat. Itu tetap dikawal ya. Walaupun perizinan nanti yang mengeluarkan adalah pihak provinsi, tetap Pemda, pemerintah Kabupaten Tegal ini tetap mengawal. Dan perlu diperhatikan bahwa bentuk perizinan itu sendiri nanti melibatkan berbagai elemen atau OPD yang ada di Kabupaten Tegal. Misalnya ingin membangun suatu rumah sakit. Membangun rumah sakit ini dikaji, kira-kira tanah yang dibangun ini nanti melanggar aturan LSD atau tidak? LSD itu berarti kan lahan sawah yang dilindungi, LSD. Nah, kalau ini termasuk LSD, diberikan saran jangan bangun di situ. Nanti apa? Nanti tidak akan mendapatkan izin dan lama. Itu sarannya itu. Terus yang kedua, samping memberikan itu, kalau tingkatnya provinsi semua nanti melibatkan, berarti terkait dengan masalah sawah, kita memanggil atau koordinasi dengan dinas pertanian. Terus terkait dengan bagaimana dengan transportasinya, kita panggil dinas perhubungan. Bagaimana terkait dengan tata ruangannya, kita panggil dengan Kimtarunya. Itu kerjasama, walaupun nanti kami yang mengkoordinir, yang memfasilitasi. Ini bentuk wujud pemerintah terkait dengan masalah perizinan itu sendiri untuk para investor. Tapi Pak, ini menurut Bapak sendiri nih Pak, saya nggak bicara dengan pejabat ini Pak. Saya agak bergeser sedikit ke menurut Bapak sendiri ya. Itu pandangan Bapak itu dukungan infrastruktur kayak jalan, kayak segala macam terhadap lingkungan atau industri yang sudah berdiri, gimana Pak? Sudah bagus atau belum Pak? Ya, saya katakan cukup bagus, juga saya mendukung ya. Kita ambil contoh kayak jalan, kayak pabrik yang ada di Margahayu. Itu jalan menuju ke sana kan masih bagus ya. Cuman kendalanya adalah satu, mereka itu kan jauh dari pemukiman dan belum ada transportasi umum. Jadi kalau belum ada transportasi umum, kalau sudah ada transportasi umum kan paling tidak angkot bisa masuk ke situ. Tapi di situ biasanya mereka itu sudah ada jemputan kendaraan, terutama kepada karyawan-karyawan itu sudah ada yang jemput di sana. Tapi secara umum jalan sudah bagus ya. Sehingga listrik juga mencukupi, bagus. Sehingga bisa berjalan dengan baik. Contoh kayak pabrik-pabrik di sepatu di Kecamatan Lebak, itu kan jalannya jalan utama antara Tegal Purwokerto yang notabene kan jalan provinsi. Itu sudah cukup bagus, sudah memadai. Mulus. Makanya banyak
investor itu menginginkan daerah Paksu di samping melewati jalan yang untuk jalan provinsi Tegal Purwokerto, di situ yang kedua yang sangat mendukung adalah airnya mudah. Airnya mudah. Itu begitu. Satu ini Pak, saya mau nanya ini Pak, itu Cacaban Pak, itu kan kayaknya mau jadi wisata unggulan kelihatannya. Iya. Itu jalannya juga belum bagus itu Pak, termasuk penerangannya belum bagus. Ini targetnya kapan itu Pak? Ya, tetap kan itu tadi perlu kami perhatikan juga. Ini kan Cacaban sekarang sudah dibangun, sudah oleh pemerintah pusat ya. Iya. Itu anggaran cukup besar sekali. Tapi nanti jalan menuju ke sana pun tetap akan diperbaiki. Toh yang sangat rusak ini yang di daerah Cacabannya ya, Tonggaranya Cacabannya ya. Kalau yang mungkin dari Slawi ke daerah ke Pasar Banjaranya, Karanganyar itu ya cukup bagus sampai ke Bugares Kidul, cukup bagus. Betul, ya. Tapi yang masuk ke sana ya tentu juga dipikirkan Mas. Itu jalannya masuk provinsi atau masuk sini Pak? Kalau yang masuk dari luar ya, Cacaban ya ini ya? Cacaban jalan-jalan kabupaten Mas. Ikutnya kabupaten? Kabupaten ya. Kalau yang Slawi sampai Jatinegara kan provinsi. Iya. Makanya kalau jalan yang provinsi mesti rata-rata ya lumayan. Berarti tahu bocorannya dong Pak, kapan ini selesai kapan ini Pak? Ya kayaknya untuk tahun depan. Tahun depan ya. Dipikirkan ke sana. Karena apa ya untuk mengimbangi di sana istilahnya wisatanya sudah bagus kan harus didukung itu. Iya. Karena selain wisatanya itu kelihatannya di situ kan pertaniannya juga bagus Pak. Bangunan juga ada ya. Iya. Pertanian itu kan karena didukung dengan air dari Cacaban. Iya. Dan memang air dari Cacaban itu sendiri sampai ke Talang, sampai ke Warureja. Iya. Soalnya saya lihat itu di jalur Tonggara itu ada wisata-wisata kecil Pak. Kayak misalnya tadi itu rumah Teletubbies ada di situ. Kemudian juga saya lihat itu masyarakatnya sudah mulai menggerakkan menyiapkan lahan-lahan untuk yang kecil-kecil Pak, souvenir segala macam itu ada di situ. Kayaknya target harus. Kayaknya untuk kalau tidak salah tahun depan itu sendiri termasuk jalur yang menuju Semedo. Semedo itu sendiri yang peninggalan kan itu juga mau mau dibangun itu ya. Mau dibangun. Kayaknya satu paket dengan Cacaban nanti. Oh iya. Ya saya berharap sekali sih Pak. Ya karena memang ya sangat dibutuhkan sih ya transportasi jalan ya. Dengan jalan. Ya Pak itu kira-kira seperti itu. Nanti kita lanjut lagi ya Pak ya. Baik kita berhenti sebentar. Nanti tentang kendalanya apa nanti kita lanjut di season berikutnya. Ketemu kembali di obrolan kita kali ini. Kita lanjut lagi, kita bahas tentang apa sih kendalanya. Barangkali ada investor yang agak susah masuk ke sini. Mesti itu kan jadi kendala kan. Kita tanya langsung saja sama Pak Mudai. Monggo Pak. Ya, kendala yang secara umum ini kita ini perda sebagai dasar hukum kita untuk melaksanakan suatu kegiatan terutama di bidang investasi. Perda kita perda lama dan sedang dalam revisi dan direncanakan nanti rampung sekitar antara bulan September. Ini perda itu sendiri. Itu dianggap kendala sebabnya apa? Contoh investor ini sudah melaksanakan kegiatan penanaman modalnya. Ternyata begitu mau proses perizinan, itu terkendala dengan tata ruang. Ternyata tanah yang dibangun adalah bukan tanah untuk perindustrian, tapi tanah untuk pertanian lah. Nah ini itu kendalanya itu sehingga investor itu sendiri ada sedikit keraguan. Terus yang kedua kendala itu sendiri adalah terkait tadi sumber daya manusia itu sendiri, baik dari pihak investor maupun juga para pengguna atau yang membutuhkan perizinan sendiri adalah mereka tidak semua memahami IT, teknologi. Sehingga padahal kita sudah memberikan perizinan secara online,
mereka tidak bisa mengakses. Dan kita pun memaklumi tidak semua internet yang ada di Kabupaten Tegal ini menyebar secara keseluruhan. Iya. Kami pernah diadukan dari pihak Kecamatan Bojong ya, terkait kok kenapa di sini sinyal tidak ada. Iya. Maka itu sangat membantu untuk mengakses suatu internet. Ini keluhan apa ini Pak? Termasuk keluhan juga kendala. Maka disitulah kendalanya di situ. Iya. Terus yang kedua memang juga keterbatasan daripada kita sendiri terkait dengan masalah untuk membuat proses perizinan itu sendiri. Terus kendala yang selanjutnya adalah adanya broker itu sendiri. Tadi broker itu sendiri saya katakan bahwa kalau para broker itu yang punya modal, tahu di situ mau dibangun suatu pabrik atau perusahaan, tanah-tanah di sekitar itu diborong, dibayar. Nah, nanti dari broker atau salah itu nanti dijual kepada pihak pengembang. Nah, sini yang justru menimbulkan harga yang melambung. Sehingga Sehingga para investor ya semacam sedikit keraguan-raguan. Ini contoh begini kasus di di daerah Lebaksu. Ada yang satu tanah mau 300.000 per meter, tapi ada yang mintanya 800.000. Iya. Ini sehingga menjadikan masalah, sehingga investor itu hitung-hitungan tempatnya ya Pak? Iya. Hitung-hitungan ya. Ketergantungan, sehingga ada tarik ulur. Tapi kalau mereka sudah ini berbeda dengan dan yang kedua memang kawasan kita ini kawasan yang masih peruntukan. Bukan kawasan industri. Iya. Kalau kawasan untuk peruntukan itu resikonya itu sendiri. Iya, betul. Pemerintah tanah itu milik warga, pemerintah belum istilahnya mengkoordinir ya. Tapi kalau kawasan untuk industri adalah ada yang mengkoordinir walaupun tanah itu milik warga. Iya. Karena yang mengkoordinir itu sendiri nanti adalah umpamanya 1 meter 300 ya semuanya 300. Harga flat ya. Iya, tidak ada ini. Sehingga investor sangat senang. Iya, hitung-hitungannya jadi mudah. Pak, ngambil 2 saja Pak, ini ngambil 2 kendala tadi itu. Kendala tentang peraturan ya Pak, itu. Jadi kadang-kadang kan ini terbentur sama dinas lain berarti itu. Itu apa Pak yang dilakukan sementara ini, apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi itu apa Pak? Yang dilakukan itu adalah satu koordinasi. Ya. Koordinasi dengan semua OPD. OPD yang terkait dengan masalah kami investasi adalah satu Kimtaru, DPU, terus yang terkait dengan lingkungan hidup, terus pertanian. Ini yang sangat urgen. Kalau terkait dengan masalah kelancaran jalan biasanya dengan dinas perhubungan lah. Terkait dengan tata ruang, ini PUPR DPU ya dulu ya, dia PUPR itu ke satu koordinasi bagaimana. Tapi sudah ya Pak? Sudah sering melaksanakan. Hasilnya gimana Pak selama ini setelah ada? Nah ini kan nanti goalnya kan di pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat. Yang kita ambil contoh, perusahaan ini dulu diizinkan karena daerah kuning. Ternyata setelah diajukan ke pusat daerah hijau. Ini juga menjadikan sedikit kendala ya. Tapi kalau itu sudah dilaksanakan, biasanya kementerian itu akan turun ke sini survei. Sehingga ada upaya pemerintah Kabupaten Tegal ini untuk diusulkan agar tanah yang sudah dibangun, apalagi sudah eksis, sudah memproduksi, untuk dijadikan tanah itu adalah tanah yang menjadikan tanah yang bukan tanah hijau. Bisa kuning ya Pak? Bisa kuning lah ya. Ya sudah kadung berdiri gimana lagi? Iya, solusinya itu. Kita ambil contoh kemarin kan seperti kayak pabrik sepatu Lea ya di Lebaksu itu sendiri sudah memproduksi, mau ekspor, begitu mau ekspor Kementerian Perindustrian tidak mau. Karena apa? Di situ adalah daerah hijau. Pertanian. Sehingga pemerintah Kabupaten Tegal ini mengawal. Kalau tidak dikawal, apa jadinya perusahaan itu mengeluarkan biaya yang cukup besar ya, dengan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan investasi cukup besar juga. Kalau tidak dikawal, yang khawatirkan nanti investor-investor yang itu akan enggan masuk ke sini. Karena pemerintah
tidak peduli dengan investor itu sendiri. Itu yang sudah yang tumbuh itu, iya. Itu yang terkait dengan masalah itu kendala ya. Terus kendala-kendala juga tidak semua warga masyarakat ini paham tentang perizinan itu ya. Ada yang tidak paham sehingga walaupun sudah melalui OSS ya, sudah melalui si cantik, mereka susah memasukkan ke dokumen mengirimkan, sehingga mereka datang ke dinas kami dan dinas kami pun biasanya membantu, sehingga alhamdulillah bisa berjalan dengan baik di sana. Ya, ini yang terkait kendala-kendala itu sendiri. Terus kendala-kendala yang lain tadi, terutama kendala pabrik yang ada di yang sudah ada di daerah Margahayu itu sendiri, bahwa Margahayu itu sendiri kan tempatnya jauh dari pemukiman. Betul, Pak. Iya. Dan memang Margahayu itu sendiri sesuai dengan menurut Sekdes Margahayu, sebelah barat jalan cocok pertanian, tapi kalau sebelah timur jalan susah untuk pertanian. Karena apa? Airnya susah. Iya. Sehingga di situ memang ya tepat kalau dijadikan sebagai kawasan peruntukan. Kawasan hutan ya, Pak? Ya, itu iya. Yang sebelah timur itu ya? Seperti tanah-tanah ya kayak tanah-tanah inilah, tanah-tanah. Kritis enggak ya, Pak? Ya? Enggak. Cuman ya nggak pas lah buat pertanian, karena air sih ya, Pak. Karena airnya susah. Betul. Kayak tanah tanda hujan. Itu sebelah timur rel apa sebelah timur apa itu, Pak? Timur sungai. Oh, timur sungai. Iya. Kalau yang barat bagus untuk pertanian. Iya. Tapi itu berarti kendalanya masalah transportasi sama duri, ya. Ya mungkin karena masih baru mungkin ya, Pak. Iya. Terus apapun bentuk kendalanya, pemerintah Kabupaten Tegal tetap mengawal. Karena apa? Sebagai wujud bentuk tanggung jawab terhadap investasi yang ada di Kabupaten Tegal itu sendiri ya. Karena apa? Dengan adanya investasi di Kabupaten Tegal, pemerintah Kabupaten Tegal paling tidak bisa mengurangi pengangguran. Iya. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya. Iya. Itu paling tidak. Dengan adanya pengurangan pengangguran dan juga dengan adanya kesejahteraan dengan adanya pabrik itu sendiri, paling tidak daya beli masyarakat cukup tinggi. Kalau daya beli masyarakat cukup tinggi juga akan menimbulkan kesejahteraan bagi yang lain. Ya, intinya itu. Ya. Betul, jadi tujuan pemerintah Kabupaten welcome dan sangat mengawal walaupun dalam bentuk apapun ya prosedur, karena tujuannya goalnya adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, mengurangi pengangguran. Betul. Ingin pemerintah Kabupaten Tegal dengan adanya pabrik di sini adalah mereka tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta, ke kota, cukup di sini berkumpul dengan keluarga dan cukup memberikan kontribusi yang besar kepada kesejahteraan Kabupaten Tegal itu sendiri. Karena yang jadi intinya sebetulnya tadi itu ya kesejahteraan tadi ya. Iya. Tadi salah satu kendala yang perlu saya sampaikan adalah karena lokasi dari pabrik itu sendiri cukup jauh. Dari pemukiman. Makanya solusinya dari perusahaan itu sendiri biasanya bekerja sama dengan kabupaten kota yang lain. Kita ambil contoh PT Winner yang ada di Margahayu. Dari awal tenaga kerja yang dibutuhkan sampai 11.000, tapi sampai sekarang baru sekitar antara 5.000. 5.000 itu sendiri pun juga mengambil dari daerah Banyumas, dari daerah Brebes, dan juga dari Kabupaten Tegal. Kalau mungkin tenaga kerja dari Pantura ke sana, ini juga kayaknya tempatnya terlalu jauh. Dan memang belum semua perusahaan itu menyediakan alat transportasi sebagai pengangkut karyawan. Berbeda kayak Lumut Mas ya di Lebaksu kan ada bisnya karyawan. Ini belum ini belum kayaknya. Tapi barangkali ke depan ke sana. Tapi upaya pemerintah pun biasanya adalah bagaimana supaya angkot atau angkutan umum bisa masuk ke sana. Paling tidak itu. Oke deh Pak, berarti ini sebetulnya investasi kita harapkan masuk ke Kabupaten Tegal, karena yang dibutuhkan kan sebenarnya multi efeknya panjang. Dan goalnya adalah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal. Gitu Pak ya? Iya. Oke Pak, terima kasih kali ini kita bincang-bincangnya. Mudah-mudahan
kita ada waktu lagi untuk bincang-bincang lebih banyak lagi Iya, tentang ini. sama-sama ya. Demikian Cakwe Wadar, kita sudah ngobrol-ngobrol sama DPM PTSP bidang penanaman modal. Nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya tentang bagaimana perizinannya, prosesnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.